Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusman Syah MPD, dan yang terhormat Ibu Dr. Hajjah Isnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul gerak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri atas nama Muhammad Ferdian Syah, dan yang kedua ada Nanda Maulida Salsabila, dan yang ketiga ada Mutia Elwi Amalia Nur, dan yang keempat ada Nur Haida, dan yang kelima ada Khairun Nisa, dan yang keenam ada Wanda Aulia. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang akan dipaparkan oleh para penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Elwi Amalia Nur dengan nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak dalam fisika dan pengertian fisika menurut para ahli. Gerak dalam fisika. Gerak berarti perubahan terus-menerus yang terjadi pada posisi tubuh relatif terhadap titik referensi acuan, sebagaimana diukur oleh pengamat tertentu dalam kerangka referensi dan acuan tertentu. Gerak didefinisikan sebagai tempat perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik tempat pengamatan. Untuk lebih lanjut, kita bisa perhatikan gambar di bawah ini untuk melihat contoh tentang titik acuan. Berikut ini merupakan gambar yang memperlihatkan Sodik yang pergi ke pasar dari rumahnya. Dalam gambar tersebut, rumah Sodik disebut titik acuan 1, sedangkan pasar merupakan titik acuan 2. Dikarenakan rumah Sodik merupakan tempat pengamatan pertama Sodik sebelum dia pergi ke pasar yang merupakan tempat pengamatan kedua. Proses pergi itu disebut gerak karena Sodik berjalan dari rumahnya menuju pasar. Pengertian gerak menurut para ahli. Yang pertama ada Ensiklopedia Britannica. Menurut Ensiklopedia Britannica, gerak dalam fisika dapat berubah seiring jalannya waktu berdasarkan posisi atau orientasi tubuh. Gerak di sepanjang garis atau kurva disebut translasi, sedangkan gerak yang mengubah orientasi tubuh disebut rotasi. Dalam kedua kasus, semua titik dalam tubuh memiliki kecepatan yang sama dan percepatan yang sama. Yang kedua ada dari Untoro. Gerak merupakan suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya. Dan yang ketiga ada menurut Kamajaya, yaitu gerak ialah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda di mana benda tersebut bergerak terhadap titik acuan atau titik asalnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah, hilap atau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Wanda Aulia. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis gerak. Yang pertama ada jenis gerak berdasarkan posisi partikel yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak translasi yang pengertiannya bisa dilihat pada PPT. Pada gambar pertama, posisi partikel A, B, dan C dari posisi awal ke posisi akhir selama selang waktu tertentu menempuh jarak S yang sama dalam lintasan yang lurus. Untuk lintasan yang berbentuk garis lengkung pada gambar kedua, ketiga posisi partikel dari posisi 1 ke posisi 2 dan seterusnya menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. Adapun contoh dari peristiwa gerak translasi yaitu gerakan penghapus ketika digunakan untuk membersihkan papan tulis. Yang kedua ada gerak rotasi. Pada gambar yang ada di PPT, posisi partikel A dan B di setiap lintasan putar selalu tetap terhadap sumbu putar, yaitu sebesar torsi A dan torsi B. Adapun persamaan gerak rotasi menurut hukum Newton 2 di mana sigma torsi sama dengan I alfa. Adapun contoh gerak rotasi yaitu gerakan CD dalam alat CD player. Yang kedua ada jenis gerak berdasarkan titik acuan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak semu, contohnya yaitu gerakan matahari yang seolah-olah mengelilingi bumi padahal sebaliknya. Yang kedua ada gerak relatif, contohnya misalnya ada seseorang yang sedang naik kereta api. Orang tersebut dikatakan bergerak apabila titik acuannya adalah stasiun, tetapi dikatakan diam apabila titik acuannya adalah kereta api. Yang ketiga ada jenis gerak berdasarkan bentuk lintasan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gerak lurus. Contohnya yaitu seorang pemain bola basket yang melakukan chest pass bola terhadap rekannya.
Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Adapun persamaan gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Adapun contoh gerak lurus beraturan yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Maulida Salsabila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan karena mengalami percepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan berdasarkan nilai percepatan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang selalu bertambah selama selang waktu tertentu. Adapun contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat yaitu seseorang yang sedang mengendarai sepeda di jalan turunan lurus tanpa pengereman. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang selalu berkurang selama selang waktu tertentu. Adapun contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat yaitu seseorang yang sedang mengendarai sepeda di jalan tanjakan lurus. Sedangkan berdasarkan aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus berubah beraturan terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Gerak jatuh bebas atau GJB, 2. Gerak vertikal ke bawah atau GVB, 3. Gerak vertikal ke atas atau GVA. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parabola adalah gerak suatu benda yang bentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Menurut Galileo, gerak parabola dapat terjadi karena hasil perpaduan dari gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal. Adapun persamaan gerak parabola yaitu A. Kecepatan di sembarang titik pada saat T sekon, persamaannya yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha, Vy sama dengan V0 sin alpha kurang G kali T, Vt sama dengan akar dari V kuadrat X tambah V kuadrat Y dengan keterangan Vx sama dengan kecepatan arah sumbu X, Vy sama dengan kecepatan arah sumbu Y, V0 sama dengan kecepatan awal, Vx, Vt sama dengan kecepatan akhir, G sama dengan gravitasi, T sama dengan waktu. Yang kedua yaitu B, tinggi peluru saat T sekon dengan persamaan yaitu Ht sama dengan V0 sin alpha kali T kurang 1/2 GT kuadrat dengan keterangan Ht sama dengan tinggi peluru pada saat T sekon, V0 sama dengan kecepatan awal, G sama dengan gravitasi, T sama dengan waktu. C. Jarak mendatar peluru saat T sekon dengan persamaan Xt sama dengan V0 kali cos alpha kali T dengan keterangan Xt yaitu jarak mendatar peluru saat T sekon, V0 sama dengan kecepatan awal dan T sama dengan waktu. D. Tinggi maksimum yang dicapai dengan persamaannya yaitu sebagai berikut: Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2 kali G dengan persamaan Hmax sama dengan tinggi maksimum yang dicapai, V0 sama dengan kecepatan awal, G sama dengan gravitasi. E. Waktu untuk mencapai titik tertinggi atau maksimum, persamaannya yaitu sebagai berikut: TH sama dengan V0Y per G sama dengan V0 sin alpha per G dengan keterangan TH yaitu waktu untuk mencapai titik tertinggi, V0 sama dengan kecepatan awal, G sama dengan gravitasi. F. Jarak terjauh dari arah mendatar, persamaannya yaitu Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G dengan keterangan Xmax yaitu jarak terjauh dari
Arah mendatar V0 sama dengan kecepatan awal G sama dengan gravitasi. G, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh atau T persamaannya yaitu T sama dengan 2TH sama dengan 2 V0 sin alpha per G dengan keterangan TH yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh atau T 2 V0 sama dengan kecepatan awal G sama dengan gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida dengan nomor absen 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Jadi, gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap atau disebut juga dengan sumbu putar. Pada kasus ini, benda dapat berputar karena adanya gaya sentripetal sehingga benda tersebut dapat berbelok. Berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak melingkar beraturan, yang merupakan gerak benda dengan lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap. Yang kedua ada gerak melingkar berubah beraturan, yang merupakan gerak suatu benda dengan lintasan yang berupa lingkaran dengan kecepatan sudut tetapnya berubah-ubah secara beraturan. Beberapa besaran dalam gerak melingkar, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya putaran tiap detik dengan rumusan F sama dengan N per T atau banyaknya putaran dibagi waktu. Sedangkan ada yang kedua ada periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk berotasi dalam satu putaran dengan rumus T per N atau waktu dibagi banyaknya putaran. Yang ketiga ada kecepatan sudut, yang merupakan besarnya sudut yang ditempuh tiap putaran dengan rumus W sama dengan P per R atau kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari lintasan. Untuk mencari jari-jari lintasan dapat menggunakan rumusan R sama dengan P per W atau kecepatan linear dibagi dengan kecepatan sudut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi gaya translasi, yaitu gaya yang searah atau berlawanan arah dengan gerak benda yang menyebabkan benda itu bergerak. Translasi itu dipercepat atau diperlambat. Yang kedua adalah pada faktor gerak lurus atau gerak translasi. Faktor yang menyebabkan adanya gerak adalah gaya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi gerak rotasi, yaitu ada momen inersia, momen gaya, momentum sudut, dan percepatan sudut. Yang ketiga faktor yang mempengaruhi gerak semu, yaitu pergerakan benda dan sumbu benda yang bergerak tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi gerak relatif, yaitu titik acuan pada benda yang bergerak tersebut. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi gerak lurus, yaitu kecepatan, percepatan, jarak, serta waktu. Yang keenam ini ada faktor yang mempengaruhi gerak parabola, yaitu adalah kecepatan, waktu, gravitasi, ketinggian, serta jarak. Yang terakhir itu yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi gerak melingkar, yaitu ada massa, percepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan jari-jari serta percepatan sudut. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman yang lain atau dari kelompok lain ingin bertanya atau menambahkan kritik dan saran yang membangun, kami dengan senang hati menerimanya. Saya sebagai moderator dan perwakilan seluruh teman-teman dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dalam pemaparan materi tadi yang kurang berkenan dalam hati Anda sekalian. Saya Muhammad Ferdiansyah pamit undur diri, pergi ke Banjarmasin tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.